Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Lara Galuh Putri Agustin, kedua Erlinda Ayu Oktavia, ketiga Ila Wahyuning Tias, dan yang keempat Nida Hanifa akan menjelaskan materi mengenai gaya manajemen yang buruk. Berikut ini adalah materi yang telah kelompok kami diskusikan. Baik, sebelum menjelaskan mengenai gaya manajemen yang buruk, di sini saya akan membahas mengenai salah satu dilema yang umum dihadapi oleh wirausahawan ketika ingin memulai bisnisnya, yaitu dalam menentukan gaya bisnis apa yang sesuai untuk diterapkan di dalam usahanya. Ketika perusahaan masih berskala kecil, manajemen keluarga masih bisa digunakan dengan baik, yaitu manajemen yang dimana setiap anggota perusahaan ikut terlibat dalam pengolahan. Namun, ketika perusahaan berkembang semakin pesat, maka manajemen yang dibutuhkan pun akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Maka, disinilah diperlukan manajemen profesional untuk menentukan gaya manajemen apa yang sesuai untuk perusahaan tersebut. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya seorang wirausahawan harus mengerti dasar-dasar dari manajemennya sendiri, agar dapat terus mengolah dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan kemajuan zaman. Dan tentunya seorang wirausahawan harus memahami ruang lingkup dari kegiatan manajemennya sendiri, karena seluruh kegiatan usaha harus diatur sesuai dengan manajemen yang baik, supaya mencapai tujuan yang telah ditargetkan oleh perusahaan. Ketika seseorang ingin memulai usahanya sendiri, baik berskala kecil maupun berskala besar, maka pemilik usaha harus tetap bersikap profesional dalam menjalankan kegiatan manajemennya sendiri. Selanjutnya, berdasarkan materi yang telah disampaikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian yang dibahas saat ini adalah apakah gaya manajemen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Tujuan dari pembahasan materi kali ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan menganalisis gaya manajemen terhadap kinerja suatu usaha bagi masyarakat yang ingin merintis usaha, dan sebagai tambahan informasi bagi pemateri sendiri. Lalu, kinerja organisasi. Kinerja organisasi merupakan hasil yang diinginkan organisasi dari perilaku orang-orang di dalamnya. Penilaian kinerja organisasi dapat ditinjau dari rasio keuangan perusahaan. Menurut Brickman, profitabilitas merupakan ukuran keberhasilan operasi perusahaan. Perusahaan dikatakan mempunyai keunggulan bersaing apabila mempunyai tingkat laba yang tinggi dari rata-rata tingkat laba normal. Tingkat laba ini dinyatakan dalam beberapa rasio seperti rasio pengembalian aset, rasio pengembalian modal sendiri, dan rasio pengembalian penjualan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah gaya manajemen. Gaya manajemen menunjukkan hubungan sosial antara individu dan antara orang-orang yang mengendalikan dan yang dikendalikan dalam suatu organisasi. Hopwood pada tahun 2005 membedakan antara manajemen yang dibatasi oleh anggaran dengan gaya manajemen yang berorientasi pada laba. Para manajer yang dibatasi oleh anggaran akan mengevaluasi bawahannya berdasarkan pada seberapa baik tujuan jangka pendeknya dicapai. Sebaliknya, para manajer yang sadar akan laba lebih memperhatikan tujuan jangka panjang yang akan dicapai dan tidak terlalu menekankan pada kepatuhan yang kaku pada anggaran semata. Selanjutnya adalah hubungan antara gaya manajemen dengan kinerja perusahaan. Temuan riset Boonstra dan Fink pada tahun 1996 seperti yang dikutip dari Hamlin et al. 2001 menyebutkan hambatan terbesar dalam inovasi teknis dan organisasi adalah kepemimpinan yang bersifat autokratis dan kualitas pemimpin dalam merespon perubahan. Hamlin et al. Juga melakukan survei terhadap 814 manajer dari berbagai level dalam organisasi tentang pengaruh restrukturing terhadap kinerja organisasi dan perilaku pegawai. Ada beberapa indikator dalam mengukur gaya manajemen, yaitu gaya partisipatif.
Gaya partisipatif yaitu gaya kepemimpinan yang menempatkan pimpinan selalu berada di tengah-tengah para bawahan sehingga ia terlibat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi. Gaya kepemimpinan partisipatif memiliki ciri-ciri yaitu berpartisipasi dalam kegiatan organisasi, bersifat terbuka, memberikan kesempatan kepada para bawahan untuk mengemukakan pendapat, saran ataupun ide-ide baru, dan yang terakhir adalah menghargai setiap potensi individu. Gaya pengasuh yaitu gaya kepemimpinan yang bersifat kebapakan. Pemimpin dengan gaya seperti ini bertindak sebagai seorang bapak yang selalu melindungi bawahannya dan memberikan arahan dan motivasi dalam batas-batas yang wajar. Gaya otoriter. Gaya otoriter yaitu gaya kepemimpinan yang menempatkan kekuasaan di tangan satu orang. Gaya otoriter memiliki ciri-ciri yaitu pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal, kedudukan dan tugas bawahan semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan, instruksi, dan bahkan kehendak pimpinan. Yang keempat adalah gaya birokrasi. Gaya birokrasi yaitu gaya kepemimpinan yang menempatkan peraturan organisasi sebagai orientasi dalam pelaksanaan tugas. Seorang pemimpin yang menerapkan gaya birokrasi selalu bersifat kaku, patuh pada peraturan dan norma-norma yang ditetapkan dalam organisasi, berorientasi pada tugas. Gaya ini yaitu gaya kepemimpinan yang memandang bahwa pelaksanaan tugas adalah yang paling utama dalam suatu organisasi. Di sini pemimpin akan berupaya untuk bekerja sesuai target dan tepat waktu, meskipun dalam kondisi yang sulit karena gaya ini mengutamakan kedisiplinan, kerja keras, dan memprioritaskan kepentingan penyelesaian tugas daripada kepentingan yang lain. Gaya manajemen yang buruk. Gaya manajemen yang buruk dibagi menjadi 4. Autokratis, menghamba, laissez-faire, transaksional. Manajemen autokratis adalah pendekatan manajemen yang paling buruk. Karyawan di puncak hierarki memegang kekuasaan, membuat keputusan tanpa berkolaborasi atau memberitahu bawahan mereka. Dan setelah mereka memberitahu apa yang harus dilakukan, mereka mengharapkan penerimaan dan eksekusi segera tanpa pertanyaan. Jika salah satu karyawan mereka tidak mematuhi, mereka akan menghukum satu karyawan mereka dan mengusir mereka serta mengancam pekerjaan mereka. Atau mereka akan mempermalukan secara terbuka di depan rekan-rekan mereka. Kekuatan, rasa bersalah, dan rasa malu adalah senjata motivasi utama manajemen autokratis. Manajer autokratis juga merupakan sebuah monster. Mereka menguasai setiap karyawan untuk patuh, memungkinkan sedikit atau tidak ada fleksibilitas di tempat kerja. Gaya manajemen yang buruk selanjutnya adalah menghamba. Manajer yang melayani mengutamakan orang dan tugas. Mereka memprioritaskan kesejahteraan karyawan mereka atas hasil tim mereka, sehingga mereka dapat membina hubungan harmonis dengan karyawan mereka. Mereka melakukan segala sesuatu yang dapat mendorong tim mereka, dan sebagai imbalannya, mereka berharap karyawan akan termotivasi untuk bekerja secara keras. Tetapi dalam kenyataannya, manajer yang menghamba tidak memprioritaskan kinerja dan menghindari menghadapi karyawan, bahkan ketika mereka melakukan pekerjaan yang tidak bersemangat, tidak ada tekanan untuk berhasil. Ini dapat membuat karyawan puas, mengarah pada pekerjaan biasa, atau bahkan yang kurang memenuhi kualifikasi. Manajer yang menghamba juga memungkinkan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk ikatan tim daripada bekerja, yang bisa membuat karyawan frustasi yang berorientasi pada tujuan. Gaya manajemen yang buruk selanjutnya adalah laissez-faire. Manajer laissez-faire memantau aktivitas tim mereka, tetapi mereka benar-benar lepas tangan. Mereka berharap tim mereka mencapai tingkat tertentu, meskipun mereka tidak secara protektif memantau atau membantu karyawan. Karyawan yang dipimpin oleh manajer laissez-faire memegang semua otoritas dalam pengambilan keputusan, mengerjakan apapun yang mereka inginkan dengan intervensi minimal atau bahkan tanpa intervensi. Tetapi secara keseluruhan,
Tim hampir tidak memiliki bimbingan atau visi. Karyawan mungkin tidak terarah, sehingga mereka tidak dapat mencapai apapun sesuai target mereka. Gaya manajemen yang terakhir adalah transaksional. Manajer transaksional menggunakan insentif dan hadiah, seperti bonus dan opsi saham, untuk memotivasi karyawan mereka untuk melaksanakan perintah mereka. Moto mereka adalah, jika kamu melakukan ini untukku, aku akan melakukan ini untukmu. Tetapi dalam penelitian psikologis memberitahukan kita bahwa motivasi ekstrinsik seperti imbalan finansial tidak efektif dalam jangka waktu panjang dan bahkan mengurangi motivasi ekstrinsik karyawan untuk berhasil di tempat kerja. Kegagalan usaha kecil. Kegagalan usaha menurut Astomen adalah hal yang manusiawi dan kegagalan itu salah tetapi bukan suatu kesalahan, asalkan jangan gagal karena mengulangi hal yang sama. Jadikanlah kegagalan itu sebagai bahan evaluasi diri dalam rangka melakukan proses selanjutnya untuk meraih sukses. Usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, berbagai bentuk kegagalan diantaranya tidak tercapainya tujuan seperti yang direncanakan semula, rugi, bangkrut, tertipu, disisihkan dan diabaikan, dan tidak ada kemajuan. Tingkat kegagalan atau mortalitas pada usaha kecil di Indonesia mencapai 78% dan hampir 80% perusahaan baru di Indonesia gagal pada 5 tahun pertama. 10 kesalahan fatal yang menyebabkan kegagalan bisnis. Yang pertama adalah ketidakmampuan manajemen. Dalam kebanyakan perusahaan kecil, manajemen buruk menjadi penyebab utama kegagalan bisnis. Pemiliknya kurang mempunyai kemampuan kepemimpinan, pertimbangan yang baik, dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan bisnis. Yang kedua adalah kurangnya pengalaman. Manajer perusahaan kecil memiliki pengalaman dalam bidang yang ingin dimasukinya. Sebagai contoh, bila seseorang ingin membuka bisnis retail pakaian, ia harus bekerja di toko pakaian. Hal ini akan memberikan pengalaman praktis dan pengetahuan mengenai seluk-beluk berbisnis tersebut. Pengendalian keuangan yang buruk. Kurangnya modal merupakan penyebab umum kegagalan bisnis karena perusahaan kekurangan modal sebelum mereka mampu menghasilkan arus kas yang positif. Lemahnya usaha pemasaran. Membangun basis pelanggan yang terus berkembang memerlukan usaha pemasaran tanpa kenal lelah dan kreatif. Mempertahankan mereka agar terus kembali diperlukan usaha, yaitu dengan menyediakan nilai, kualitas, kenyamanan pelayanan, dan kegembiraan dan melakukannya dengan segera. Kegagalan mengembangkan perencanaan strategis. Banyak manajer perusahaan kecil mengabaikan proses perencanaan strategis karena mereka mengira hal tersebut hanya bermanfaat bagi perusahaan besar. Tanpa strategi yang ditentukan dengan jelas, perusahaan tidak memiliki dasar yang berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara keunggulan bersaing di pasar. Pertumbuhan yang tak terkendali. Pertumbuhan perusahaan haruslah terencana dan terkendali. Idealnya, ekspansi perusahaan harus didanai laba yang telah dihasilkan atau dari tambahan modal pemiliknya, bukan dari pinjaman. Lokasi yang buruk. Lokasi perusahaan seringkali dipilih tanpa penelitian, pengamatan, dan perencanaan yang layak. Beberapa pemilik bisnis baru memilih lokasi hanya karena ada tempat kosong, akan tetapi masalah lokasi terlalu riskan untuk dilakukan secara untung-untungan. Pengendalian persediaan yang tidak tepat. Kesalahan yang sering terjadi adalah bahwa manajer tidak hanya memiliki persediaan dalam jumlah yang berlebih, tetapi juga mempunyai terlalu banyak persediaan yang salah jenis. Penetapan harga yang tidak tepat. Penetapan harga oleh perusahaan harus memahami besarnya biaya untuk membuat, memasarkan, serta mendistribusikan produk dan jasa mereka. Yang terakhir adalah kemampuan membuat transisi kewirausahaan. Berhasil melewati tahap awal kewirausahaan tidak menjamin kesuksesan perusahaan. Setelah berdiri, pertumbuhan biayanya memerlukan perubahan